Nama Sedekia dicatat oleh Alkitab sebagai raja yang memerintah kerajaan Israel Selatan atau yang biasa disebut dengan kerajaan Yehuda pada tahun 597 sampai 587 sebelum Masehi. Sedekia adalah raja Yehuda yang terakhir saat daerah Israel diperebutkan oleh dua kubu yang saling berlawanan. Di satu sisi, Nebukadnezar, raja Babel, siap menyerbu, dan di sisi yang lain, orang Kasdim telah mengepung Yerusalem di bulan Desember tahun 589 sebelum Masehi. Bertahan atau menyerah adalah dua pilihan yang sama-sama buruk, sama-sama berat, dan sama-sama sulit. Pernahkah saudara diperhadapkan pada situasi buruk yang serupa? Lalu, sikap apa yang saudara pilih untuk menyikapi keduanya? Apakah pilihan pragmatis yang kelihatannya menguntungkan dapat menjawab permasalahan ini? Mari kita temukan jawabnya dari firman Tuhan dari Yeremia pasal 38 ayat 1 hingga yang ke-6. Demikian. Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemnya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-hentinya diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya, tetapi ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan. Kota ini pasti akan diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah, orang ini dihukum mati. Sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangannya. Maka Raja Sedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali, dan di perigi itu atau sumur kering itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Nama Sedekia sebenarnya berarti Tuhanlah kebenaran, suatu nama yang sangat baik. Sayangnya bacaan hari ini menunjukkan yang sebaliknya. Sedekia bukannya menuruti perintah Tuhan, namun Sedekia justru memerintah sebagai raja yang pragmatis, pelin-pelan, dan tidak berpinderian. Bukan menuruti perintah Tuhan, tetapi mengikuti nasihat para penasihat yang tidak becus. Daripada menghadapi permasalahan dengan tabah, Sedekia malah melarikan diri dan meninggalkan rakyatnya yang terperangkap di balik tembok Yerusalem ketika pengepungan Babel dan Kasdim terjadi selama 18 bulan. Pada saat Yerusalem ditimpa kelaparan dan jatuh di tangan Nebukadnezar pada bulan Juli tahun 587 sebelum Masehi, Sedekia dan sisa-sisa tentara berusaha melarikan diri dari Yerusalem dalam kegelapan malam secara diam-diam. Karena Sedekia mengikuti anjuran para penasihat yang tidak becus tadi dan mengambil cara populis, cara yang menyenangkan teman-temannya, namun sangat tidak masuk akal. Seharusnya raja menuruti anjuran Yeremia untuk menghadapi masalah dan menyerahkan diri kepada Babel. Sebab Tuhan sudah menjamin keselamatan Sedekia dan seluruh rakyat Israel. Bukannya membungkam Yeremia dan memasukkan Yeremia ke dalam sumur kering, dan malah akhirnya melarikan diri. Apa pembelajaran yang dapat kita tarik dari firman Tuhan hari ini? Mungkin suatu saat kita melakukan suatu kesalahan, dan untuk itu
kita harus dikepung konsekuensi pilihan yang teramat sulit. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memampukan Anda dan saya untuk menghadapinya sesulit apapun pilihan itu. Jalani saja. Jangan melarikan diri dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat yang nampaknya logis padahal mengada-ngada. Sebab ketika Anda menghadapi masalah dengan tabah, Tuhan sedang memproses Anda. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan juga sedang memproses situasi lingkungan di sekitar Anda. Seperti yang kita baca hari ini, sebenarnya Tuhan sedang membuat kekuatan baru untuk mengalahkan Babel dan Kasdim, yaitu Tuhan sedang membuat Persia menjadi kerajaan yang akan membebaskan Israel. Selamat mengalami pemeliharaan Tuhan, tetaplah tabah di dalam kesesakan Anda, sebab Tuhan tetap berkarya.